Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu para murid dan santri, para pemirsa dimanapun berada. Setelah menyelesaikan dua video dengan judul dupa dan tata keramanya, dan setelah syahadat pafatku, mumpung ada kesempatan melalui video ini, guru memberi judul Aku Manusia atau Binatang. Ya, mohon maaf dari video yang tadi di tempat ruang ibadah guru, barangkali pencahayaan atau gambarnya agak buram, mohon dimaklumi. Apa-apa yang ada di rumah guru banyaknya sesuatu mistis, ya, sehingga kadang auranya tidak begitu sehat kalau di layar kamera. Maka melalui video ini guru keluar dari ruangan kamarnya, sehingga semoga menghasilkan pencahayaan gambar yang lebih bersih. Para murid, para santri, melalui video ini guru menerangkan ya untuk bedanya manusia dan binatang atau hewan. Lebih tepatnya video ini saringan manusia atau hewankah, manusia atau binatangkah kita atau aku. Maka diberi judul Aku Manusia atau Binatang, diulas oleh guru. Semoga ini menjadikan pengertian juga pemahaman atau untuk memahami akan hakikat diri kita sebagai manusia. Para pemirsa, para murid, santri dimanapun berada, coba ya dianalisa dulu, dan kita menganalisa kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita. Khususnya semua manusia yang identik beragama dan percaya dengan hakikat tentang Tuhan, dan meyakini dan berharap dan dijanjikan tentang surga. Ini hal yang pokok, karena ini menghasilkan atau tujuan pokok final manusia dari dunia, nanti menujunya di sana atau harapannya di sana. Para murid, para santri, untuk menerangkan tentang manusia atau hewan atau binatang, sebagai manusia yang bertuhan atau yang bertauhid, yang meyakini janji-janji harapan yang sudah dikeluarkan statement dari orang-orang terdahulu, dijanjikan surga yang begitu indah. Benarkah kita, benarkah Anda mempunyai jatah di sana? Ataukah hanya manusia atau Anda itu hanya meyakini tapi tidak pasti? Yakin dimasukkan surga tapi tidak ada jatahnya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, betul-betul. Miliaran manusia yakin dimasukkan surga. Lah kalau tidak dimasukkan gimana coba? Maka jangan begitu percaya dengan dogma-dogma, janji-janji guru-guru, orang-orang yang menjanjikan, yang membuat kitab, yang membuat aturan, sudah pada meninggal semua, sudah pada jadi belulang. Para murid, para santri, inilah nanti saringan atau analisa untuk mengukur pribadi kita. Benarkah kita pantas atau layak sebagai penghuni surga? Jangan ngomong jatah atau pasti dulu ya. Diukur kelayakan dulu. Sekolah aja bodoh, ngaji tidak pernah, mengerti pun tidak tahu, ritual malas, mau masuk surga. Yang ini diajak analisa oleh guru. Para murid, para santri diberi statement pemahaman yang paling substansi pokok dulu ya. Sebagai manusia sering kalian mendengar, mendapatkan pemahaman tentang yang disebut surga. Mungkin bagi kalian yang belum tahu dan belum pernah ke sana, belum pernah masuk dan belum pernah meneliti,
yang disebut alam surga. Melalui video ini aku gurumu, saya mengatakan kalian sudah sering aku ajarkan. Tetap melalui video ini aku pastikan ya, surga setelah kematian ada. Meskipun banyak orang tidak percaya itu boleh ya, tapi dipastikan aku selaku gurumu dan aku selaku pembimbingmu, guru menyampaikan dengan pasti dan benar. Di sana nanti ada yang disebut surga, kehidupan setelah dunia ada ya. Untuk mengulas tentang siapakah sosok makhluk atau jiwa apa yang bisa masuk surga, itu diterangkan melalui video ini, biar manusia kalian tidak terdogma, tidak terprovokasi oleh ajaran orang-orang terdahulu yang diimani miliaran manusia di era sekarang. Surga adalah tahapan frekuensi, bahasa tepatnya begitu, diterangkan dengan mudah. Jadi ada tahapan kayak frekuensi. Surga adalah tempat frekuensi yang sangat tinggi dari alur kehidupan manusia. Satu contoh, kita di alam dunia ini masuk frekuensi yang paling rendah. Berhubung frekuensi surga itu tinggi, diterangkan oleh bangsa manusia atau moral manusia. Karena tingginya tempat surga itu, artinya di situ tempatnya manusia yang luhur. Ya. Manusia yang luhur itu manusia mulai perilaku, tindak tanduk, ucapnya atau mindsetnya, bahkan aktivitas kesehariannya, bahkan untuk kesehatan tubuhnya, itu sudah ada barometernya ya. Itu belum nanti lagi namanya material atau hartanya. Jadi orang-orang atau manusia atau jiwa yang mampu atau yang bisa ya untuk masuk di alam-alam surga, itu secara manusia belum tentu kaya juga, tapi di dunianya tidak ada kekurangan ya, ini harus dipahamkan. Manusia di dunia DPO, hutangnya selangit, kanan kiri tidak disaurin, mau masuk surga itu tidak bisa. Coba dipahami. Utang nunggak berkali-kali, DPO, zikir, wiritan, ibadah, mau masuk surga. Surganya Mr. Bean itu namanya. Para murid, para santri, sesungguhnya surga di sana adalah memang ada dan faktanya ada. Dan tahapannya ada 9 surga di sana. Tapi meskipun di surga yang paling frekuensi terendah, di sana diterangkan oleh guru, keadaannya sangat indah. Dan di sana tempatnya itu luhur. Jadi makhluk atau manusia yang bisa di sana itu disebut bangsa manusia ya. Ini kalian harus paham. Dewa tidak butuh ya, ini beda. Kalau bangsa dewa tidak butuh surga. Dewa itu tempatnya namanya nirwana. Maka dari kaset kitab guru lain sudah menerangkan bahwa para moyang bukan leluhur ya. Moyang itu dewa. Itu tempatnya namanya nirwana. Kalau bangsa manusia itu surga. Yang bisa menghuni surga atau yang bisa masuk di sana itu disebut bangsa manusia. Ini yang kalian harus pahami. Dan kalian siapapun yang mengharap, yang menginginkan kelak setelah di dunia bisa ke sana, itu Anda harus jadi bangsa manusia dulu. Nah, untuk menentukan benarkah Anda, benarkah kita, benarkah aku ini manusia atau hewan atau binatang. Nah, ini nanti diajarin guru untuk menganalisa. Kembali lagi dipahamkan ya, untuk bisa masuk atau layak atau pantas di surganya Sang Maha Pencipta, kalian harus jadi bangsa manusia dulu. Bangsa manusia mempunyai perilaku, mempunyai mindset. Itu selayaknya manusia. Itulah yang disebut manusia bersifat manusia. Dari bahasa leluhur kita dari Jawa disebutlah menungso atau manungso. Manunggaling sekai ngraos, tahu ngerti tata krama. Nah, itu syarat mutlak di sana. Maka dari kaset dan video lain juga ajaran guru memberi kepastian
pembuktian secara keilmuan para murid dan santri dan kelak siapa umat yang menjalankan ilmu guru bisa dipastikan di sana. Di situ bukan hanya bentuk ritualnya saja, ini yang Anda harus pahamkan. Ritual itu adalah ilmunya. Untuk mengaplikasikan implementasi dalam kehidupan, itu ada wejangannya atau nasihatnya atau arahannya. Bukan kalau sudah memakai sarana, kemenyan, dupa, terus masuk surga. Bukan begitu para pemirsa, para murid dan santri. Ya. Coba dianalisa guru. Kalau makhluk itu bangsa manusia, betul-betul manusiawi, ada satu sifat yang sangat menonjol. Apa itu, Guru? Dia selalu ingin baik dan selalu ingin memperbaiki diri dan perilakunya. Nah, coba analisa kehidupanmu sendiri-sendiri. Tidak usah menganalisa yang di luaran sana. Analisa perilakumu sendiri, analisa keluargamu sendiri, analisa perilakumu dengan anak-anakmu, dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan istrimu. Satu contoh diajarkan guru. Benarkah Anda atau manusia, benarkah Anda ingin menjadi makhluk yang lebih baik daripada kemarin, ataukah Anda hanya ingin enak? Coba pahamkan. Benarkah aku ingin jadi lebih baik daripada kemarin, ataukah aku hanya ingin enak? Itu beda ya para murid dan santri. Kalau manusia itu hanya inginnya enak, artinya Anda bukan bangsa manusia ya, dipahamkan. Anda kegolong bangsa hewan atau binatang. Melakukan ibadah ingin enak. Melakukan menghormati orang lain hanya kepingin enak. Bukan karena kesadaran agar kalian jadi orang baik. Itu dipahami. Miliaran manusia, ratusan bahkan ribuan tahun bangsa manusia mengharap surga hanya dia ingin enak. Melakukan ibadah agar ingin enak. Analisa sangat mudah para pemirsa, para murid. Analisa hidupmu sendiri, analisa keluargamu, analisa suami dan istrimu, benarkah dia ahli surga? Pernahkah Anda mempunyai niatan ya? Niatan dulu. Kepingin menjadi makhluk yang lebih baik. Kalau niat sudah banyak, tapi itu pun juga tidak banyak. Tapi niatan itu bagaimana implementasi dalam keseharian? Satu contoh. Bila Anda sebagai manusia ingin menjadi lebih baik, pernahkah Anda bertanya kepada satu contoh, bila Anda laki-laki atau pria atau suami, wahai istriku, agar aku lebih baik, aku kurang apa kepadamu? Pernahkah Anda sebagai suami atau laki-laki mengucapkan kalimat itu kepada keluargamu? Tidak usah tanya pada malaikat, tidak usah tanya pada Rasul, tidak usah tanya pada Tuhan. Tanyakan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan. Sebagai suami atau istri, atau pria, tanyakan. Pernahkah Anda melakukan pertanyaan seperti itu? Wahai sayangku, wahai istriku, wahai kekasihku, wahai mamaku, agar aku jadi suami yang baik, aku kurang apa? Pernahkah begitu? Sebaliknya, bila kalian sebagai seorang istri atau seorang wanita, pernahkah bertanya kepada keluargamu atau suamimu? Wahai suamiku, wahai sayangku, wahai kekasihku, wahai pujaanku, agar aku menjadi wanita yang baik, kurang apa aku kepadamu? Tolong beri bimbingan, beri nasihat kepadaku agar aku menjadi manusia yang baik di dalam kehidupanku ini. Coba analisa 1-2 kalimat ini dalam kehidupan keseharian. Berapa manusia yang mampu atau yang bisa atau yang pernah melakukan semacam ini?
Kalau toh terbesit di hati pun belum pernah tahu, belum pernah mengalami, menjalankan seperti itu. Meskipun manusia kalian berdarah-darah matamu, menghujat, munajat kepada Sang Tuhan, tak akan pernah ada surga buat bangsa manusia. Apa artinya guru kalau begitu? Pandai-pandailah kalian membentuk dirimu menjadi manusia yang terbaik. Untuk menjadikan manusia terbaik, kalian interaksi dengan keluargamu, dengan orang-orang yang terbaik. Tanyakan kepada orang-orang yang baik itu, wahai saudaraku, agar aku menjadi baik, aku harus bagaimana? Bila aku salah, tolong ingatkan. Pernahkah para murid, para santri, para pemirsa Anda melakukan itu? Wahai orang-orang wanita, wahai orang-orang pria, wahai istri-istri di Indonesia, wahai suami yang di Indonesia. Sedangkan kalian berharap ingin masuk surga, kalau itu aja pun tidak menyentuh dan itu pun tidak terbesit dalam perilakumu, jangan sekali-sekali berharap tentang surga. Karena Anda kegolong bangsa hewan atau binatang. Lihatlah bedanya manusia dan binatang, itulah yang membedakan. Kalian punya panca indera, bisa mempelajari hewan. Hewan itu mintanya enak, dia tunduk kalau diberi makan. Bagaimana kita sebagai seorang laki, bagaimana kita sebagai seorang suami, bagaimana Anda sebagai seorang istri. Kalian menghormati suamimu, kalian menghormati laki dan priamu karena hanya diberi nafkah belanja. Kalau belanjanya kurang, kalian memaki. Kalau kurang, kalian marah dan emosi. Lantas ibadahmu kau lakukan sebanyak itu. Para murid, para santri, semoga kesadaran ini akan membantu mencerahkan kehidupan perilakumu. Sadarlah bahwa jadikan dirimu sebagai manusia. Karena hanya bangsa manusia itu yang bisa dan dibolehkan di alam surga. Tatkala Anda sudah mampu dan berani dan mengupayakan menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin, baru dituntunlah dengan ilmu yang benar dan tepat. Itulah dipastikan hak akan mutlak, kalian akan menjadi penghuni surga. Tapi kalau perilakumu hanya ingin enak sendiri, menang sendiri, meskipun mata manusia itu berdarah mengeluarkan darah atas nama ibadah, alam surga pun akan tertutup bagi siapapun manusia tatkala jiwa-jiwamu dalam keadaan seperti hewan dan binatang. Para murid, para santri, lihatlah di luaran sana. Ratusan bahkan ribuan tahun manusia berharap tentang surga, perilakunya kejam, perilakunya bengis, merasa paling benar, tidak pernah menghargai kebaikan. Dia menutup dirinya dia paling benar. Sesungguhnya orang-orang itulah penghuni kelak di alam neraka. Semoga sedikit memahamkan dan menerangkan tentang kehidupan yang hakiki. Baik-baiklah kalian jadi manusia, berbaiklah kepada keluargamu, kepada lingkunganmu. Rubahlah dirimu dengan apa yang aku ajarkan. Kapan aku lebih baik daripada kemarin? Wahai istriku, wahai suamiku, kurang apa aku kepadamu sehingga aku menjadi orang-orang yang terbaik di dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.